Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron. Merangkai kisah indah. Hari ini Mimin mau memprediksi lagi alur cerita merangkai kisah indah untuk malam nanti. Guys, semalam kita sudah melihat bagaimana raut wajah Sandra yang begitu tegang saat melihat Kenzo dan juga Mutiara yang sedang berada di taman rumah sakit. Di sini Mutiara sempat mengatakan saat Sandra datang membawa mobil untuk menjenguk Mutiara di rumah sakit. Di sini Mutiara mengatakan, "Ken, sepertinya mobil itu yang sudah menabrak saya," kata Mutiara. Kenjo pun tegang, kesal, dan melihat ke arah mobil tersebut. Jreng-jreng, ternyata di sana Sandra yang keluar dari mobil tersebut. Dalam hati Kenjo di sini mengatakan, benar dugaan saya bahwasanya di dashcam memori dari Sandra tersebut benar mobil ini yang sudah menabrak Mutiara. Nah, di sini Mutiara pun akhirnya mengingat jelas siapa yang sudah menabraknya. Mutiara langsung mengatakan dengan sejelas-jelasnya kepada Sandra bahwa kenapa kamu tega menabrak saya, kata Mutiara. Saat Mutiara mengatakan kata kalimat tersebut, Sandra pun langsung panik. Tanpa diduga-duga di sini Sandra kabur dari hadapan Kenzo dan juga Mutiara. Mutiara di sini berusaha untuk mengejar Sandra, tapi kondisinya terlihat masih lemas, goyah, lalu jatuh dari kursi rodanya. Kenzo yang melihat itu spontan saja menahan Mutiara. Kenzo di sini khawatir terjadi apa-apa lagi pada Mutiara. Namun perhatian Kenzo di sini justru membuat Mutiara ngambek. Karena sebelumnya Mutiara sempat mengatakan bahwasanya Sandra sengaja menabrak Mutiara itu karena memang tidak suka dengan Mutiara yang dekat dengan Kenzo. Mutiara ini ngambek, merasa terlalu dilarang oleh Kenzo. Padahal Kenzo di sini dari hati yang paling dalam itu memang takut kehilangan Mutiara. Nah guys, di cerita lain terlihat di rumah Sandra. Sewaktu Sandra itu pulang dengan cepat-cepat ke rumahnya, polisi datang untuk menangkapnya sebagai tersangka. Sandra yang mengetahui itu sangat panik dan nekat melarikan diri dari rumahnya. Lalu ia membuka jendela lantai 2-nya dan mengambil beberapa kain disambung menjadi satu untuk dijadikan tali darurat agar Sandra ini bisa turun ke bawah. Nah, polisi di sini langsung saja menyadari aksinya. Langsung saja polisi mengejar Sandra yang sudah pergi dari rumahnya. Dalam pelariannya itulah Sandra di tengah jalan, di pinggir jalan itu Sandra terjatuh. Terlihat juga di sini
Sewaktu Sandra terjatuh, seorang mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun alangkah kagetnya Sandra saat mengetahui orang yang membantunya itulah justru polisi lalu lintas. Memang Sandra ini trauma dengan polisi karena memang dirinya itu akan ditangkap ya guys. Nah, di alur cerita rumah sakit, kita melihat Mutiara yang berada di ruang rawat inap tersebut. Saat itu Mutiara mau turun dari belangkar rumah sakit itu dan coba untuk berdiri. Namun tubuhnya masih limbung dan hampir terjatuh. Beruntung di sini Pak Aditya masuk tepat waktu dan melihat Mutiara tersebut, dan langsung saja Pak Aditya itu menahan tubuh Mutiara. Ia menceritakan bagaimana Kenzo berjuang mati-matian menjaga Mutiara selama ia kritis di rumah sakit, kata Aditya kepada Mutiara. Cerita inilah yang membuat hati Mutiara hangat, senang, dan juga bergembira. Nah guys, saat Mutiara dan juga Kenzo berada di taman rumah sakit itulah Mutiara menanyakan hal itu langsung kepada Kenzo tanpa banyak kata. Lalu di sini terlihat Kenzo tersenyum dan Mutiara pun demikian. Keduanya saling mengulurkan kelingking dan menautkan jari kecilnya. Inilah tanda berarti besar perjanjian mereka berdua untuk tidak saling meninggalkan satu sama lainnya, alias cinta Kenzo bersemi kembali. Nah guys, itulah alur cerita yang Mimin sampaikan untuk nanti malam. Namun jangan lupa ya guys, di subscribe, like, share, dan juga komen cerita-cerita Mimin tersebut. Dukung terus channel Mimin ini agar channel Mimin ini berkembang dan selalu memberikan alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.